Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran di PB2. Masih di subtema 1 dan kita berada di tema 5 untuk siswa kelas 5 SD. So, mari kita belajar. Ya, tidak perlu berlama-lama ya, mari kita langsung bahas untuk pembahasan di tema 5 subtema 1 di PB2 berikut ini. Oke. Baik anak-anak, mari kita mulai belajar tema 5 subtema 1 di PB2. Yuk kita lihat di sini ada Beni dan Made ya. Ada gambar si Beni sama Made nih. Nah, mereka bercakap-cakap. Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan peliharaanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik, bukan? Kata si Made. Tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik, sahut Beni. Lalu, bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya? Ujar Made. Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan peliharaan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik, kata si Beni. Ekosistem? Memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia? Kata si Made. Wah, ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, Made. Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya. Itu kata Beni untuk menutup percakapan mereka. Lalu di sini ada Ayo membaca tentang jenis-jenis ekosistem. Mari kita bahas bersama-sama ya untuk jenis ekosistem. Ya, pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia itu dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ya, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ya, ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ada air tawar dan ada air asin. Ya. Kalau air tawar berarti di darat ya, tapi kalau misalnya air asin di laut. Lalu ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ya. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Oke. Ekosistem air tawar. Ini ada sebuah gambar nih, ada kerbau yang lagi berjemur. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup di ekosistem ini adalah ganggang. Ya. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Ini berarti ada di laut ya. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Sudah jelas ya, makhluk laut. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ya. Lalu di sini ada ekosistem hutan hujan. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Hutan hujan tropis kita punya di Kalimantan. Ya, kalau dulu itu belum terjamah oleh tangan manusia. Kalau sekarang saat ibu nggak tahu ya, makin berkurang saja hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu adalah hutan yang memang sangat rimbun, sangat rapat, ya. Dan si hutan itu adalah salah satu paru-paru dunia ya, salah satu paru-paru dunia. Dan sekarang ekosistemnya sudah berkurang, ya. Sudah lumayan banyak yang hilang ya, sudah banyak ditebangin pohon-pohonnya. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa negara kita ini selalu terjadi bencana, banjir, longsor di mana-mana. Itu semua adalah ulah kita semua ya, ulah kita sendiri. Jadi jangan suka nyalahin alam. Nah, di situ ya bisa longsor, ya. Kenapa banjir? Ya itu dia, yang tadinya hutan berubah jadi perumahan, ya.
yang tadinya di sana itu banyak pohon-pohon gundul dan tidak ditanami lagi ya. Sebetulnya boleh kita menebang pohon, tetapi kita harus melakukan penebangan pohon secara tebang pilih, dipilih pohon-pohon yang memang layak untuk ditebang. Ya, setelah ditebang nanti ditanami lagi. Nanam pohon itu lama loh gitu. Dia membutuhkan waktu bertahun-tahun supaya memang bisa menjadi pohon yang besar dan rimbun. Ya, ini juga merupakan PR untuk kita bersama supaya lingkungan kita kembali hijau dan juga hutan-hutan yang berada di Kalimantan yang dulunya hutan hujan tropis yang sangat rimbun sebagai salah satu paru-paru dunia bisa kita kembalikan lagi ekosistemnya sama ya, supaya apa? Supaya hewan-hewan juga dapat hidup di sana dengan baik. Karena ketika ekosistem itu diganggu, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Misalnya dalam sebuah hutan itu ditebangi semua pohonnya, otomatis gundul. Binatang-binatang yang tadinya berada di pohon dan terlindungi oleh pohon tersebut, mereka seperti terusir, tergusur tempatnya. Akhirnya mereka ke pemukiman penduduk. Di pemukiman penduduk, mereka bukannya mendapatkan hal yang baik, tetapi dibunuh, dijual, disiksa, dipelihara. Ya, walaupun tidak semua seperti itu akan tetapi tidak semua golongan masyarakat teredukasi dalam hal mengurus binatang-binatang atau satwa-satwa yang dilindungi. Ya, makanya seperti halnya harimau Sumatera, makin kesini kan jumlahnya makin tidak ada dan hampir punah. Nah, ini juga PR juga untuk kita para generasi muda supaya bisa melestarikan berbagai satwa yang memang sudah hampir punah ini, jangan sampai betul-betul punah gitu. Wah, itu sangat akan berbahaya sekali untuk keseimbangan ekosistem ya. Jadi bukan berarti ketika harimau atau singa memakan rusa itu adalah sebuah perbuatan yang salah. Tidak, itu untuk menyeimbangkan ekosistem dan memang seharusnya terjadi seperti itu. Ya. Nanti apa jadinya ketika memang si rusa itu tidak dimakan, populasi rusa itu semakin banyak, ya tidak terkendali, ya malah akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Nanti akan ada hal-hal yang disebut dengan mungkin bisa jadi musibah atau bencana atau menjadi berlebihan jumlah binatang tersebut ya. Ya, itu anak-anak adalah sebelumnya tentang populasi ya, nanti kita populasi, ekosistem nanti kita bahas lagi ya. Kita langsung masuk, ini ada di bacaan, udah lewat dari bacaannya. Kita masuki ekosistem padang rumput ya. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput ya. Hewan yang hidup pada ekosistem ini adalah bison, ada singa, ada anjing, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Lalu ada ekosistem gurun ya. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang ya karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Jadi hanya tumbuhan kaktus aja yang mampu hidup di gurun ya. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya ya. Lalu di sini ada ekosistem tundra. Yang selanjutnya yaitu ekosistem taiga dan ekosistem tundra ya. Kita akan bahas untuk taiga dulu ya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin, berarti lebih dingin dari musim dingin ya. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti halnya cemara. Nah, pinus dan sejenisnya banyak ya, di sini ada hutan cemara, hutan pinus. Nah, itu merupakan sebuah ekosistem taiga ya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini ya. Kalau tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering ya, ini dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Kalau tundra itu berarti hubungannya sama salju ya, musim salju. Kalau taiga di mana-mana ada nih, kayak di Bandung tuh ada hutan pinus, ada hutan cemara. Nah, di sana ekosistemnya ekosistem taiga. Ya, dingin tapi memang tidak sedingin tundra. Tundra itu berarti lebih ke salju ya anak-anak. Lalu di halaman 13 ini ada berdasarkan bacaan tadi ya, tentukanlah pikiran utama dan informasi penting. Seperti tadi lagi, yuk kita mari menentukan informasi penting dan juga pikiran utama dari setiap paragraf. Oke, kita mulai dari paragraf pertama ya di sini. Untuk paragraf pertama, pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan.
Lalu untuk informasi pentingnya, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya. Lalu yang kedua, ya, paragraf utama yang kedua. Pikiran utama yang kedua, paragraf yang kedua. Belibet bener. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Untuk informasi pentingnya, tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem air tawar adalah ganggang. Yang ketiga, ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Informasi pentingnya, ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklim. Lalu untuk paragraf yang keempat, ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Ya. Informasi pentingnya, tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini, contohnya bison, singa, dan anjing liar. Ya. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Itu dia informasi pentingnya. Untuk paragraf yang kelima, suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Ya. Informasi pentingnya, taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Lalu itu dia, ya, untuk pikiran utama dan informasi penting dari bacaan tersebut. Kita akan masuk ke halaman 14. Di sini penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, ya. Kita coba bersama-sama membaca dan juga Ibu akan coba menerangkan sedikit. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan herbivore atau herbivora. Yang kedua golongan karnivora atau karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora atau omnivora. Kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Ya, dan tidak memiliki gigi taring. Dia nggak punya gigi taring tuh kalau misalnya untuk herbivora, ya, karena dia pemakan tumbuhan, ya. Jadi dia nggak perlu gigi taring. Kalau gigi taring kan diperlukan untuk yang pemakan karnivora untuk mencabik-cabik makanan, ya, daging, karena kan keras, daging itu kan kenyal. Lalu gigi serinya berada di depan dan tajam. Gigi ini berfungsi untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Mereka adalah contoh hewan-hewan herbivore. Ya, itu ada suara motor. Itu lagi ini pinggir jalan shootnya, ya, sekolahnya. Lalu kelompok hewan karnivor yang kedua nih, karnivora. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain, ini pemakan daging berarti, ya. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar, ya. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan, oleh karena hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Nah, kalau hewan-hewan karnivora gigi taringnya kuat dan tajam, dan ada gigi taringnya, ya. Karena gigi taring ini berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Salah ngomong, guys. Lalu yang ketiga adalah hewan omnivora atau omnivora, ya. Merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan ataupun hewan lain. Jadi ini campuran. Dia bisa makan sayur dan dia juga bisa makan daging. Ya, jadi dia bisa makan tumbuhan dan juga dia bisa makan hewan lain. Seperti itu, ya. Itulah omnivora. Kalau manusia termasuknya apa? Omnivora. Tapi ya kita nggak bisa disebut omnivora. Kan omnivora untuk binatang. Ya, kalaupun memang harus digolongkan, kita termasuknya omnivora, ya. Lalu dia merupakan hewan ini memiliki susunan gigi tersendiri, ya. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham, ya. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Jadi giginya komplit tuh, ya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika makan makanan yang berupa hewan lain atau daging, ya. Sementara itu gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk makan makanan berupa tumbuhan. Nah, misalnya nih orangutan, gorila, monyet, ya, merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam golongan ini. Oke, itu dia sedikit bahasan, ya, tentang herbivora, karnivora, dan omnivora beserta susunan-susunan giginya. Lalu di halaman 15 kalian harus membuat pertanyaan dari teks tersebut, ya. Ibu sudah buat, mari kita diskusikan saja. Kalau menurut Ibu untuk yang pertama ini ada sebuah pertanyaannya. Apa saja golongan hewan berdasarkan jenis makanannya?
Kalau di sini bikin pertanyaan sama jawabannya ya tentunya. Jawabannya herbivore, carnivore, dan omnivore. Ya, atau herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang kedua, apa ciri khas gigi hewan herbivora? Satu, memiliki gigi sharing dan geraham tanpa gigi taring. Jawabannya. Yang ketiga, apa fungsi dari gigi taring yang dimiliki hewan karnivora? Ya. Jawabannya untuk merobek dan mengoyak mangsa. Lalu untuk pertanyaan keempat, mengapa setiap jenis hewan memiliki susunan gigi yang berbeda-beda? Karena jenis makanan antara herbivora, karnivora, dan omnivora memiliki perbedaan tekstur. Ada yang mudah hancur dan sulit hancur. Jadi setiap jenis hewan memiliki susunan gigi yang berbeda-beda untuk bisa menghancurkan tekstur makanannya masing-masing. Ya, itu dia. Ibu membuat pertanyaan sendiri dan ngejawab sendiri. Mungkin kalian ada pertanyaan lain atau jawaban yang lain, kalian silakan buat juga ya. Ini 4 pertanyaan dan 4 jawaban ini ibu yang buat. Kalian silakan buat sendiri dengan apa yang kalian lihat dari bacaan. Lalu di sini ada tugas. Ini akan ibu skip ya. Ini harus bareng-bareng, susah karena kita situasi seperti ini tidak bisa. Lalu juga di sini ada yang menulis di halaman 16. Kamu membuat karangan non fiksi lagi nih. 3 paragraf. Ya, kamu cari data-datanya dulu tentang hewan, ya, penggolongan hewan, yang mana yang paling kamu sukai. Terus cari informasi penting hewan tersebut, cari di Google banyak. Lalu gunakan hasil pengamatan dan informasi kamu untuk membuat paragraf tersebut. Ya, di sini suruh buat berapa paragraf nih? 3 paragraf, mudah. Ini sudah pernah dilaksanakan di PB1. Kalian terapkan lagi di sini, buat lagi dengan tema yang berbeda. Gitu. Lalu kita masuk ke halaman 17. Ayo berkreasi. Di sini kamu bersama kelompokmu mencari sebuah lagu bertema hewan yang bernada mayor. Oh, ada tuh lagunya. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica, hei hei, caca marica, hei hei, caca marica ada di kampung baru. Nah, itu bisa tuh. Mana di mana anak kambing saya itu bisa jadikan lagu. Ya, ayo berkreasi. Kalian tinggal baca saja perintahnya seperti apa ya. Atau mungkin cicak cicak di dinding. Nah, itu hewan, lagu yang bertemakan tentang hewan ya di sini. Nah, kalau lagu-lagu bertemakan hewan itu biasanya ceria ya. Atau ininya apa sih namanya, bernadanya mayor ya. Atau bisa juga lagu kelinciku kelinciku kau lucu sekali. Nah, itu juga bisa ya. Silahkan cari di Google banyak. Lalu di sini ayo berlatih. Sebutkan paling sedikit 3 jenis ekosistem, 2 perbedaan antara hewan herbivore, karnivore, dan omnivore. Ini ada 3 pertanyaan yang harus kamu jawab. Ibu tidak akan berdiskusi tentang pertanyaan dan jawaban ini ya. Silahkan kalian jawab sendiri. Kenapa? Untuk menguji sejauh mana kompetensi kamu atau hasil dari belajar kamu di PB2 ini ya. Tadi kan sudah diterangkan tuh tentang jenis makanan, gitu kan, tentang ekosistem. Silahkan kamu jawab, dan ini sangat mudah dan ada di penjelasan yang tadi yang sudah ibu jelaskan. Oke anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran 2 di tema 5 subtema 1 ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Semoga kalian tetap sehat, tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Oke, see you on the next vlog. Bye bye, wassalamualaikum.